Alhamdulillahi alam tinanihi wa ibdalih. Alhamdulillahillazi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil wafa. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala fil ula, yang mana pada malam hari ini dengan tanpa keraguan lagi ini semua kita dikumpulkan di masjid yang kita cintai ini dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberi taufik, diberi nikmat sehat, diberi nikmat lapang. Alhamdulillah, Allah mengumpulkan kita di dalam kebaikan tanpa suatu kekurangan apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmatullah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua semasa kita hidup di dunia ini diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para sesepuh kami yang berada di depan, yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada Kepala Desa Tanjung Raja yang kami muliakan. Mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat walafiat dan diberi kekuatan dalam mengemban amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki desa yang kita cintai ini. Amin Allahumma amin. Dan kepada Bapak Kiai Haji Fahrudin Faruk gitu Pak ya. Nanti kembali-balik ada Fahrudin itu semuanya nama saya gitu dia. Farid Khairuddin. Ya. Insyaallah mudah-mudahan beliau diberi sehat oleh Allah, panjang umur. Amin, dan berikan istiqamah oleh Allah dan diwafatkan nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Dan kepada tadi ada ibu dewan yang sempat hadir bersama kita, yang mudah-mudahan Allah juga memanjangkan umur di dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan saya muliakan semua bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang sempat hadir pada malam hari dalam peringatan Hari Nuzulul Quran 1440 Hijriah ini di Masjid Baitur Rahman Desa Tanjung Raja ini. Baiklah, alhamdulillah tadi kami berjalan dari kota bumi dengan izin Allah tanpa suatu halangan apapun, namun sedikit halangan pas tanjakan yang lumayan terjal, sempat turun dari mobil. Mudah-mudahan pulang ini dimudahkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sempat dengan izin Allah sampai ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Bisa ikut sholat sunnah tarawih bersama, sholat isya berjamaah bersama. Ini nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Karena tidak semua hamba Allah diberikan nikmat yang seperti ini. Benar apa tidak, Bu? Karena kalau kita dapat ini hari-hari pertengahan ini berbeda dengan kebiasaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pas beliau masih hidup, kalau sudah nyampe pertengahan mau masuk 10 terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Sarungnya dikencangkan. Bukan mau mandi ke sungai, bukan, tapi dikencangkan semangat ibadahnya. Waktu malam harinya dibangunkan anak istrinya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih semangat daripada hari-hari yang lain di hari-hari terakhir semacam ini. Maka daripada itu mari kita ikuti jejak langkahnya. Tapi kita ini kebanyakan kebalikannya. Mungkin kemarin malam pertama mungkin bisa shop sampai ke 4. Mungkin pertengahan Ramadan kita mungkin agak mundur lagi. Sapnya maju.
orangnya ngurang. Sapnya maju, ada kemajuan. Sampai tadi tersisa mungkin 1 sap lebih, 2 sap tapi nggak penuh. Ya, ini alhamdulillah masih ada yang sholat. Ini nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah di sini yang perlu kita syukuri masih dilestarikan sholat tarawihnya dengan 20 rakaat. 20 rakaat. Karena bapak-bapak ibu-ibu kalau nyari di kota bumi, kalau nggak di pondok pesantren itu sudah payah masjid-masjid sholat 20 rakaat. Kebanyakan ngambil yang dikit, 8 rakaat, kemudian 3 witir. Ada lagi yang lebih ajaib. Apa? Ada yang dibuat formasi bola. 4-4-3. Pernah tahu? Mungkin pernah dengar. Ada sebagian masjid di press lagi biar lebih cepat. 4 rakaat, kemudian 3 rakaat witir. Masya Allah. Ini nggak tahu dapat ajaran dari mana ya. Alhamdulillah, tapi ini dari kebiasaan salat kita daripada zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in. Semuanya itu sholat tarawih 20 rakaat. Ini aja gampangnya. Kalau guru saya ngasih perumpamaan, kalau kita dikasih dunia, kira-kira bapak-bapak mau yang banyak apa yang dikit? Yang banyak. Ada duit 1 juta sama 100.000, kira-kira milih yang mana? 1 juta pasti, sehat semua kalau uang ya. Nggak ada. Ibu-ibu kalau dikasih 1 juta sama 100.000, kira-kira milih yang mana? 1 juta ya. Kalau milih tarawih mau yang 8 atau yang 20? Yang 20, Masya Allah. Tapi kalau ada yang 8 gimana? Goyang nggak imannya? Kebanyakan kita, nafsu kita mau yang cepet, nggak mau yang lama ibadah ini. Seakan-akan mau cepet keluar daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sholat terburu-buru gara-gara mikirin dunia, gara-gara ada yang mau ngasih uang, sholatnya cepet-cepet. Masya Allah, ini nikmat daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi karena saya belum sempat kenalan, kata pepatah apa? Tak kenal maka tak sayang. Kalau tak sayang maka tak segala-galanya. Kalau tak kenal nanti pulang apa? Nanti dicuekin. Sudah datang dicuekin, nanti pulang dicuekin. Nah, kalau sudah kenal, insya Allah kita ketemu dimanapun. Pernah ketemu. Nanti insya Allah kita dipertemukan karena Allah, berpisah juga karena Allah. Saya sudah cerita dengan Bapak Khairuddin tadi ya. Khairuddin apa Fahrudin tadi? Faruk Khairuddin. Faruk itu gelarnya Sayyidina Umar Al-Faruq. Khairuddin itu sebaik-baiknya agama. Masya Allah. Ini Pak Khairuddin ini kebetulan ini senior saya sebenarnya. Jauh beliau di Pondok Pesantren Sri Bandung. Kenapa saya langsung tanya beliau ini alumni Sri Bandung? Karena cara imamnya, cara bilalnya ini sama seperti kita dulu belajar di Sri Bandung. Bisa Al-Fatihah dengan 1 napas. Dengan 1 napas. Tadi katanya Pak Ustadz, maaf agak sendat-sendat. Karena tadi lambungnya agak sakit. Nah, itu kalau di Sri Bandung begini tata caranya. Tuntunan daripada guru-guru kita, selama masih ada tumakninah dalam sholat kita, maka sah sholat kita. Kecuali bapak-bapak, ibu-ibu pernah nggak ngelihat ada orang itu salah satu di Pulau Jawa ya, sholatnya gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pernah Bu ya? Pernah ya? Nah, yang itu yang tidak boleh. Yang seperti itu yang tidak boleh. Nggak ada jeda lagi. Tumakninah itu maksudnya diam sejenak dengan ukuran kalimat subhanallah. Kalau nggak ada tumakninah, berarti kita nggak meninggalkan salah satu rukun daripada rukunnya sholat. Maka sholat kita tidak sah, alias sia-sia. Dapat bukan dapatnya pahala sholat, dapat mungkin dapat sehat karena olahraga gitu. Olahraga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya alhamdulillah belajar sama beliau ini di Pondok Pesantren Sri Bandung, namanya Nurul Islam. Pondok itu Masya Allah itu berdiri pada tahun 1900 kurang lebih 32 Pak ya.
Itu pondok sudah tua sekali, tertua di Sumatera Selatan. Alhamdulillah kita banyak mengambil ilmu di sana selama 3 tahun. Kemudian ditakdirkan oleh Allah, kami hijrah ke Lampung belajar di Pondok Pesantren Wali Songo selama 5 tahun. Kemudian ditakdirkan oleh Allah kembali lagi untuk belajar ke luar negeri, di negeri Hadramaut, yaitu di Yaman, dan di sana mengenyam pendidikan selama 5 tahun. Paham? Di sana semuanya, berarti saya dari SD ini hidupnya di pondok terus. Paham? Alhamdulillah, ini nikmat Allah SWT. Karena nggak semua orang bisa hidup di pondok, bisa di pondok selama hidupnya. Alhamdulillah Allah memberikan taufik kepada saya bisa hidup di pondok pesantren, berhimah kepada agama ini. Alhamdulillah, ini wasilah daripada Ustadz Fathur Rijal. Ustadz Fathur Rijal ini teman kami sesama alumni daripada Yaman, tapi beliau belajarnya di Son'a, kami belajarnya Hadramaut. Kalau Son'a itu di ibu kota Yaman Utara, kalau Hadramaut itu Yaman Selatan. Nah, yang terjadi gejolak peperangan itulah ya ada di ibu kota di Son'a. Jadi bombardir dari atas. Apa? Tadi sudah kita ceritakan tentang Yaman dengan Pak Khairuddin, keadaannya mengkhawatirkan gara-gara unsur sara dan politik, Pak. Sehingga difitnah sana fitnah sini, ada yang mau kudeta dan lain sebagainya, sehingga negaranya porak-poranda. Mudah-mudahan negara kita Indonesia ini dijaga oleh Allah. Amin Allahumma amin. Itu setelah 5 tahun kami kembali di sini tahun 2015 sampai sekarang masih menetap di Pondok Pesantren Wali Songo. Kami mengajar bagian yaitu tahfizul Quran di Pondok Pesantren Wali Songo. Alhamdulillah kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam peringatan nuzulul Quran. Nuzulul Qurannya apa? Turunnya Al-Quran. Nuzul itu turun, Al-Quran Al-Quran. Kata firman Allah Subhanahu wa taala tadi sudah dibacakan Ustaz Tamrin dengan suara indah dan merdu, Masya Allah. Daripada ayat-ayatnya yang pertama syahrul Ramadan, ada tadi lau anzalna hadzal Quran ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sampai kemudian menyifatkan Allah SWT. Wallahu allazi la ilaha alimul ghaibi sampai terakhir. Itu dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala itu asbabun nuzul ayat tersebut. Lau anzalna hadzal Quran. Orang-orang mau diperlihatkan gimana tentang Al-Quran tersebut. Lau anzalna hadzal Quran, kata Allah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ala jabalin, atas kepada suatu gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya kalian semua dan gunung-gunungan tersebut khashi'an min khasyatillah, khusyuk karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal, inilah perumpamaan yang kami berikan, nadribu halin nas, yang kami berikan semua kepada manusia. La'allahum yatafakkarun, agar semua manusia berpikir tentang keagungannya Al-Quran. Ada ayat yang lainnya di surat Al-Baqarah setelah perintah Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra fal yasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra sampai ayat terakhir. Itu ayat menjelaskan diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan. Dan tata cara diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari Lauhil Mahfuz. Diturunkan oleh Allah secara utuh 30 juz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langit dunia yang kita lihat. Nah, diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah. Setelah dari Baitul Izzah diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini berangsur-angsur, sedikit demi sedikit kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan peristiwa yang terjadi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu misalnya simpelnya sejarah turunnya Al-Qur'an. Ada yang berpendapat, kata para ulama, diturunkannya Al-Qur'an pada bulan Ramadan seperti ini. Pada bulan Ramadan itu diturunkannya dari Lauhul Mahfuz sampai Baitul Izzah. Ada yang berpendapat diturunkannya oleh Allah dari langit pertama ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu, bapak-bapak, ibu-ibu, masih fokus? Masih fokus apa ngantuk? Masih fokus? Kata Bapak Herudin tadi, kasih jatah sejam, lebih sejam, udah tutup. Perut sudah lapar, mata sudah ngantuk. Nah, sama. Jadi Rasulullah ketika menerima wahyu tadi, Rasulullah sering sekali bersemedi, sering sekali berholwat menyendiri, namanya di suatu gua, yaitu Gua Hira yang ada di Mekkatul Mukarramah. Di Mekkatul Mukarramah ada gua namanya Gua Hira, itulah tempat holwatnya Rasulullah, tempat bersemedi Rasulullah, bukan yang dilakukan orang sekarang tapi Pak ya, nyari gua minta duit, nyari gua nyari jimat, bukan. Rasulullah ta'annas, beribadah, bertakarrub kepada Allah di gua tersebut. Setelah kadang berhari-hari nggak pulang, kadang berminggu-minggu nggak pulang, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai akhirnya diturunkan oleh Allah Al-Quran. Dan surat yang pertama diturunkan, surat apa? Tadi dibaca juga oleh Ustaz Tamrin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Diturunkan oleh Allah, ini 5 ayat pertama. Diturunkan oleh Allah berangsur-angsur. Diriwayatkan diturunkan oleh Allah 5 ayat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertama diturunkan wahyu tersebut oleh Allah, kata malaikat Jibril membawa Iqra ini, Iqra ya Muhammad. Kata Rasulullah menjawab, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari. Iqra ya Muhammad sampai 3 kali, ma'ana biqari. Baca wahai Muhammad, Nabi Muhammad. Kata malaikat Jibril, enggak, saya enggak bisa baca, wahai malaikat Jibril, saya tidak bisa membaca, saya tidak bisa membaca. Sampai akhirnya Iqra, kemudian Rasulullah bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Selepas mendapatkan wahyu tersebut, Rasulullah menggigil dalam keadaan demam, kemudian sampai napasnya ini susah untuk bernapas karena menerima wahyu tadi yang pertama. Pulang kepada sang istri Sayyidah Khadijah, sesampainya di rumah kata Sayyidah Khadijah, kenapa? Apa yang terjadi wahai Rasulullah, wahai Nabiullah? Zammiluni, kata Rasulullah. Dassiruni, wahai istriku, selimuti aku dalam keadaan kedinginan. Kata Sayyidah Khadijah, wallahi la yuhzika abada, wahai Nabi Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu. Innaka latasilur rahim, sesungguhnya engkau senantiasa menyambung silaturahmi kepada sesama. Wa innaka latakdi hajatin nas, engkau selalu menunaikan hajat orang-orang yang perlu, dan engkau selalu tukrimud bait, memuliakan tamu. Makanya Allah pasti tidak akan mengecewakanmu. Maka Rasulullah bahagia mendengarkan ucapan sang istri, yaitu Sayyidah Khadijah. Itu singkat cerita peristiwa diturunkannya Al-Quran. Masih semangat Bapak Ibu? Masih fokus? Apa kelakar dulu? Nah, kadang kata Pak Herdi mau kelakar dulu, mau ngelucu-ngelucu dulu biar terhibur. Nah, kita cerita dulu. Jadi ada cerita, Bu. Paham bahasa Palembang? Baca. Nah, ceritanya bahasa Palembang biar asik. Kalau bahasa Indonesia nggak asik ceritanya. Nah, laju ya. Jadi di Palembang itu, Bu, diceritakan nih. Kita dengar dari Ustadz. Pernah dengar Ustadz siapa yang lucu sudah meninggal? Ada yang kenal? Ustadz Taufik Hasnuri. Pernah lihat di YouTube? Nah, Ustadz Taufik Hasnuri pernah bercerita. Katanya bahasa Palembang ya. Ada wong dusun tinggal di kota, dia begawi. Apa begawi di Palembang. Walhasil dia nak dapat jodoh, nak ketemu jodoh. Dia nih baliklah ke dusun. Pas balik ke dusun ngomong sama umaknya dia nak kawin. Dapat uang kota katanya. Dapat uang kota. Ya seneng maknya. Mana jodoh kau tuh? Pecantik nih, cindo nih apa jodoh kau tuh? Calon bini kau tuh.
Iya mak, ya, cindo cantik katik di dusun ini. Bahasa dia kan. Pas berjalan ke kota Palembang, mak ini tidak pernah keluar dusun. Mungkin kalau Tanjung Rajo, tidak pernah ke Karang, tidak pernah kemana-mana. Akhirnya apa? Tidak pernah jingok apa? Ke gemerlapnya dunia. Akhirnya apa dia nih? Ketinggalan zaman, tak? Kemudian pas di jalan, naik mobil, nak ngelamar ini apa? Calon bininya tadi. Pas di jalan, nyampe ke Ampera, mak kata anaknya tadi, ini namanya Ampera. Apa? Namanya Ampera. Oh iya nak, ini Ampera. Nyampe lagi, lewat lagi Masjid Agung. Oh ini nak, masjid ini mak, namanya Masjid Agung. Oh iya nak, bagusnya nih masjid ini besar, ada masjid di dusun. Lewat lagi terus sampai jauh, sampai ke pinggir-pinggiran kota Palembang. Mana nak, apa calon kau tuh jauh nian kita adalah jauh berjalan, tak nyampe ke rumah calon kau itu. Pas walhasil nyampe tujuan. Nak kalau udah nyampe aja ini nah bawa pisang busuk kayak apa? Pisang dari dusun, bawa ini macam-macam busuk ini kayak kates kita bawa dari dusun ini. Kalau jauh aja ini. Tidak dengar lagi mak, insya Allah kita nyampe. Pas nyampe ke sana, dah ketemu sama keluarganya calon bininya nih, kata maknya, mana calon kau nak? Calon kau mana? Calon bini kau tuh? Itu mak no yang cantik itu. Mana? Yang itu. Oh yang itu. Kalau yang mak itu kata maknya, di dusun banyak. Apa? Di dusun banyak katanya cantik cindo di dusun banyak kata maknya kalau yang mak ini. Insya Allah. Udah bu, hilang ngantuknya? Hilang? Iya kadang kan orang dusunnya banyak ngelucu ceramahnya. Tapi kadang-kadang kita ini ceramah ini malas ngelucu. Agak gara-gara ngelucu yang diinget lucunya. Pas balik cerita apa tadi pisang busuk. Nah, tak dapat ilmu nuzulul Quran. Kembali lagi ke materi. Diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis, ini perlu pelajaran buat kita ini, pesan pada peringatan nuzulul Quran kali ini. Rasulullah SAW pada suatu hari ini, kita ibaratkan mimbar ini, naik suatu mimbar, naik tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin, naik tangga kedua Rasulullah mengucapkan amin, naik tangga ketiga daripada mimbar Rasulullah mengucapkan amin lagi. Rasulullah ketika melakukan itu diperhatikan sama sahabat yang ada di sekelilingnya, dan sahabat kaget, aneh, ini Rasulullah kami lihat nggak pernah melakukan hal ini kecuali hari ini. Ma kunna nasma'u qablaha, kami nggak pernah ngelihat Rasulullah melakukan hal seperti ini. Setelah Rasulullah turun dari mimbar, sahabatnya penasaran bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami melihat kamu, perlakuan kamu hari ini nggak pernah kami lihat sebelumnya. Nggak pernah ngelihat sebelumnya. Tadi tangga pertama engkau berkata amin, tangga kedua engkau berkata amin, tangga ketiga kemudian engkau berkata amin. Kata Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya tadi pas saya naik tangga mimbar yang pertama itu malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata kepadaku, sungguh merugi dan celaka orang yang ketika telah masuk bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, abadallahu min rahmatih. Mudah-mudahan Allah, kata malaikat Jibril, menjauhkan rahmat Allah daripada hamba tersebut. Kemudian Rasulullah mengaminkan. Amin, kata Rasulullah. Jadi hati-hati, kita bulan Ramadan ini bulan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalau mau cari ampunan ini waktunya. Bulan Ramadan ini tempatnya. Jangan kita sia-siakan. Jangan sampai kita meninggalkan puasa, meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Jangan sampai juga kita sholat tidak puasa. Ada yang puasa tidak sholat. Istilahnya kata para ulama, kalau orang yang sholat, puasa nggak sholat, orang pakai baju nggak pakai celana. Kira-kira pantas nggak kalau orang pakai baju nggak pakai celana? Sama seperti orang sholat nggak berpuasa, pakai celana nggak pakai baju. Masya Allah. Ada Pak Asin, Bu. Kadang kalau di kota bumi itu kita perhatikan, kadang ada aja nggak puasa. Dia Muslim, Masya Allah. Tapi karena belum mendapatkan hidayah, belum digerakkan hatinya oleh Allah, belum mau berpuasa. Alasannya kerja, alasannya capek, itu hanya sekedar alasan. Secapek apapun dia,
seletih apapun kerjanya, kalau diniati puasa insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Tapi kadang-kadang cepat melemahkan dirinya. Apa? Terus saya nggak mampu nih kalau puasa mati. Puasa mati nih. Akhirnya dia nggak puasa. Mudah-mudahan di kampung kita ini pemandangan-pemandangan yang seperti ini yang jelek sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat majelis nuzulul Quran ini. Amin Allahumma amin. Karena yang saya lihat nih yang hadir nih banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang seharusnya ini nggak usah diceramahin lagi, yang seharusnya udah mikirin bekal untuk kematian. Pemuda-pemudanya kita entah kemana, anak-anak kita entah kemana. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Mungkin ada anak-anak kita yang belum kenal sholat, mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang masih banyak melakukan dosa, mudah-mudahan diberi taubat oleh Allah, diberi kesempatan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali menjadi orang-orang yang soleh. Amin Allahumma amin. Mari bersama kita doakan di majelis ini anak-anak kita, cucu-cucu kita, semuanya mungkin ada yang terjerat dengan narkoba, terjerat dengan narkotika dan lain sebagainya, minum-minuman keras, perjudian. Kita doakan. Orang tua itu doanya mustajab. Doakan anak-anaknya biar jadi anak yang soleh, biar Ramadan ini dia mendapat bagian. Karena Ramadan ini, kata dalam sebuah hadis diriwayatkan, saya heran, itu diriwayat daripada Sayyidina Hasan Al-Basri. Saya heran melihat orang yang lain banyak berlomba-lomba mencari amal pada bulan Ramadan. Satu baca Quran, satu sholat malam, satunya i'tikaf, yang lain melakukan sholat-sholat sunnah. Ada masih orang yang terbahak-bahak pada bulan Ramadan, tertawa, asik, bercanda, menyanyiakan waktu, berpoya-poya. Saya heran. Nanti orang yang seperti ini yang berlomba-lomba beruntung jadi di akhirat, dan orang-orang yang menyanyiakan Ramadan menjadi orang yang celaka. Waliyazubillah. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Jangan sampai nanti ada kita seperti ini, apalagi sudah tua, ada yang kebiasaan jelek. Kira-kira pemandangannya bagus nggak Pak? Sudah tua, kayak kita ini, tahu-tahu di pinggir jalan nongkrong main kartu. Kadang di Kota Bumi masih ada Pak, saya lihat. Orang udah tua, udah ubanan, sudah uban ini maksudnya udah tanda, ajal udah deket. Masih sempet di bulan Ramadan main kartu, waliyahzubillah. Ada nyanyiakan waktu, ngobrol, nongkrong, dan lain sebagainya, yang semuanya itu tidak disenangi, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kebiasaan jelek mungkin walaupun terjadi di kampung ini, mudah-mudahan semuanya dirubah menjadi hal yang paling baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Semua kita pada bulan Ramadan yang mendapat ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Semua anak keturunan kita diberi semuanya hidayah, ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dikeluarkan bulan Ramadan nantinya kecuali kita semua telah menjadi bersih daripada dosa dan dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipaham Pak Bu ya? Bisa dipaham? Apa kecepatan? Mau lambat-lambat nanti waktunya cepat habis. Karena mulut ini kalau udah biasa ilmu, apa? Maksudnya ilmunya ini kebanyakan di otak ini mau cepat dikeluarin, nanti lupa. Yang kedua, Rasulullah pas naik tangga yang kedua, ya kita pelan-pelan ibu-ibu ya, biar bagus. Karena mungkin memorinya ini nggak kayak anak muda ya. Cepet penerus satu, karena kebiasaan cepet saya ngomong. Tapi kalau cerita kelakar tadi walaupun cepet insya Allah paham. Tapi kalau ilmu kadang lambat nangkepnya, loading. Kata Rasulullah SAW pas naik tangga yang kedua tadi, malaikat Jibril berdoa berkata kepada aku, sungguh merugi dan celaka orang yang menemui kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Kemudian abadallahu min rahmatih, mudah-mudahan Allah menjauhkan rahmat daripada hamba tersebut. Kemudian Rasulullah qultu amin, saya mengaminkan doa malaikat Jibril tersebut. Orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang-orang yang melawan kepada orang tuanya, diaminkan oleh Allah, diaminkan oleh Rasulullah. Jangan sampai kita tidak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita punya orang tua, jangan dilupakan. Sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun kita ilmu kita, sebanyak apapun hafalan Quran kita,
sebagus apapun suara kita dan seterusnya, kalau di depan orang tua taruh semuanya. Karena kita bukan siapa-siapa kalau bukan karena berkah kedua orang tua kita. Bahkan dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahu fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua, ibu bapak kita. Sebelum kita menziarahi mungkin wali-wali yang ada di Pulau Jawa, menziarahi ulama-ulama yang ada pun dimanapun tempatnya, ini kita punya ibu, punya bapak, ini keramat kita yang doanya langsung nembus langit kalau mengangkat tangan. Kita minta doa sama ibu kita, minta ridho sama ibu kita, itu yang menyebabkan kita bahagia dunia dan akhirat. Walaupun kita ziarah oleh Songo setiap tahun, apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kalau kita durhaka sama orang tua, semuanya sia-sia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memperbaiki adab kita semua kepada kedua orang tua kita. Amin Allahumma amin. Bahkan Allah pun memerintah, wala taqul lahuma uffi. Jangan sampai membantah, membangkang kedua orang tua walaupun dengan kalimat Ini misalnya adik suruh bapaknya, nak tolong belikan rokok, males. Nah, walaupun berkata seperti itu nggak boleh. Saking kita harus menaruh harga diri kita serendah-rendahnya di hadapan kedua orang tua kita. Bahkan Rasulullah mengabarkan lagi dalam hadis yang lain, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak kaki ibu kita. Surga. Sebanyak apapun harta kita, semewah apapun hidup kita, walaupun kelihatannya bahagia, walau durhaka dengan orang tua, Allah akan memberikan kegelisahan, keresahan, ketidaktenangan di dalam hatinya. Waliyahzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita semua. Dan semiskin apapun kita, sesusah apapun kita hidupnya, ketika kita berbakti kepada orang tua kita, insya Allah hati kita akan di dalam ketenangan, hati kita akan di dalam ketentraman, karena kita memuliakan kedua orang tua kita. Itu yang dilakukan ulama-ulama terdahulu. Terlebih lagi di bulan Ramadan, ini waktunya kita berbagi kedua orang tua kita, belikan baju buat orang tua, semuanya persembahkan untuk orang tua, biar dia senang. Kalau dia senang, dia bisa ridho sama kita. Kalau orang tua, ibu bapak kita ridho, Allah ridho. Nah, mudah-mudahan kita semua ini diberi oleh Allah adab kepada orang tua kita. Amin Allahumma amin. Itu tangga yang kedua. Jadi kalau masih ada ibu bapak kita yang masih hidup, ayo rawat mereka, berbakti kepada mereka. Belum ada kata terlambat. Nanti kalau sudah tiada, tinggal penyesalan dan penyesalan yang begitu dalam, yang kita tidak bisa ulang kembali, dan tidak bisa kita hidupkan kembali ke orang tua. Mumpung masih hidup, ambil kesempatan, berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, pas saya naik tangga yang ketiga, sesungguhnya malaikat Jibril berdoa dan berkata, Raghima anfa rajulin, sungguh celaka dan merugi orang yang ketika mendengarkan namamu disebutkan di sisinya, kemudian tidak mau bersolawat kepadamu. Abadallahu min rahmatih. Mudah-mudahan Allah menjauhkan rahmatnya daripada hamba tersebut. Ketika dengar Nabi Muhammad, nggak mau solawat, nggak mau Allahumma sholli alaihi, Allah sallallahu alaihi wasallam. Itu kata dalam hadisnya lain, al-bahilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang bahil, bukan orang yang nggak mau sedekah, orang yang mau infak. Orang yang pelit dan bahil, kata Rasulullah, orang yang ketika namaku disebutkan di sisinya, dia nggak mau bersolawat kepada aku. Tadi dibacakan ibu solawat, masya Allah, dengan indah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Solawatlah, perintah solawat. Perbanyak salawat kita, karena salawat itu amalan yang paling afdal dibandingkan amal-amalan yang lainnya. Mungkin salat kita, sedekah kita, infak kita belum tentu diterima oleh Allah, tapi kalau salawat kepada Rasulullah diterima dengan tanpa diragukan lagi. Nah, jadi
pelajaran yang ketiga ini mengajarkan kita bersalawat ketika mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Itu maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mafhum mukhalafah daripada hadis ini artinya apa? Yang pertama, kita mari gapai ampunan pada bulan Ramadan. Kebalikannya. Yang kedua, mari kita berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di majelis ini, di tempat ini dari tadi kita sudah lakukan insya Allah 3 perkara ini. Yang pertama, kita menggapai ampunan Allah dengan doa dari awal tadi, Bang. Setiap habis barokat ada doa kan? Ada doa tadi. Apa doanya tadi? Lupa saya. Wa ini Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina ummahatina wa jaddina wa jaddatina. Itu doa. Kita berarti minta apa? Ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita telah berbakti kepada orang tua. Mungkin daripada kita tadi semuanya sebelum berangkat ini sudah mendapatkan ridhonya orang tua semua. Dan salah satu bakti kita seandainya orang tua kita sudah meninggal, kita berdoa setiap selesai salat, Allahumma ufirli dzunubi wali walidayya. Itu doa kepada orang tua. Kita berarti berbakti kepada kedua orang tua kita dengan kita mendoakannya. Yang ketiga, kita salawat. Dari tadi kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal tadi membaca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad, Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala apa? Tadi wa zuhrina inda siddatina maulana Muhammad sallu salatat tarahi asbahakumullah. Nah, ini salawat. Allahumma shalli alaih. Ketiga-tiganya alhamdulillah di majlis ini telah kita lakukan semua. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan majelis ini diterima oleh Allah. Acara kita ini walaupun hanya sebentar semuanya dikabulkan oleh Allah. Yang punya hajat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Yang punya kesulitan masalah mudah-mudahan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dililit hutang mudah-mudahan bisa melunasi hutangnya. Yang sedang susah seret ekonominya dilapangkan oleh Allah. Yang anaknya susah diatur mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Yang masih daripada kita keluarga kita yang masih susah sholat, susah berpuasa, mudah-mudahan dengan berkah kita hadir pada malam hari ini diberi hidayah oleh Allah. Tidak keluar kita dari masjid ini kecuali anak-anak kita telah digerakkan hatinya untuk melaksanakan segala perintah Allah. Amin Allahumma amin. Terakhir, pesan terakhir Bapak-bapak Ibu-ibu, karena ini 1 jam nanti saya dimarahin Pak Khairuddin. Nih, ditutup dengan yang terakhir, Bang. Ditutup dengan terakhir ini, kita ini mau menjelang 10 akhir. 10 akhir ini waktunya Masya Allah ada namanya malam Lailatul Qadar. Bukan Lailatul Modar, Lailatul Qadar. Malam apa tadi dibaca, setiap rakaatnya kan dibaca. Ini yang diajarkan guru-guru kita pas di Sri Bandung, baca. Inna anzalnahu fi lailatul qadri khairum min alfi syahr, sampai terakhir dengan harapan kita mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Dibaca setiap rakaat, rakaat yang pertama inna anzalna, baru yang kedua takatsur, terus sampai selesai tadi kita sholat. Itu ajaran diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Itu tafaulnya biar kita mendapatkan fadilah Lailatul Qadar. Yang barang siapa mendapatkan fadilah tadi Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin, sama saja dia beribadah selama 1000 tahun. 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau ditahunkan 83 tahun. Sholat kita mendapat Lailatul Qadar, pahalanya seperti 83 tahun kita sholat. Puasa kalau kita dapatkan fadilah Lailatul Qadar, seperti puasa selama 83 tahun. Kalau kita sedekah, pahalanya juga seperti itu. Masya Allah, keutamaan Allah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan. Gak ada yang mengetahuinya saking banyaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan, caranya bagaimana Bapak Ibu? Bulan Ramadan hidupnya dengan i'tikaf, paham? Di sini ada nggak kebiasaan i'tikaf? Tapi bukan pindah tidur, paham? Saya mau i'tikaf, bawa semua sarung ke sini, tidur di sini. Misalnya. I'tikaf itu apa maksudnya? Bawa Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Salat sunnah, misalnya salat sunnah tasbih, salat sunnah hajat, salat sunnah taubah, banyak salat sunnah. Dengan harapan kita mendapatkan fadilah Lailatul
Qadar. Dan terjadinya kalau riwayat Sayyidah Aisyah, terjadinya Lailatul Qadar ini malam ini, malam 19 Ramadan. Nah, kalau ada yang mau itikaf malam ini kabar daripada istri Rasulullah Sayyidah Aisyah, Lailatul Qadar itu akan turun terjadi pada malam 19. Dan ulama kebanyakan terjadinya pada malam-malam ganjil di 10 akhir, tanggal 21, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27, tanggal 29. Itu tempat-tempat diturunkannya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaannya. Amin Allahumma amin. Ayo kita niatkan masing-masing, bapak-bapak, ibu-ibu, kita tumpuk bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal setelah kematian. Harta yang kita miliki akan kita tinggalkan, aset yang kita miliki semuanya akan kita tinggalkan, saldo yang ada yang kita tumpuk-tumpuk di bank akan sirna, semuanya akan kita tinggalkan kecuali amal ibadah kita selama di dunia. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ada manfaatnya khususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita semangat lagi ibadahnya, lebih giat lagi, lebih rutin lagi, lebih istiqomah lagi. Amin Allahumma amin. Allahumma ya man baka lil khairi innam alaih wa fiqna lil khairin alaih ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan karena waktunya sudah habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.